masyarakat Melayu di Rempang. Saya datang sholat maghrib di rumahnya. Saya makan di rumahnya pada malam hari. Kita ngobrol, diskusi mendalam sekali. Ternyata kesimpulannya adalah mereka ingin agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar dari Rempang. Tadinya kan mereka mau ditaruh itu di Kampung Galang, Pulau Galang. Saya ikutin terus. Yang kedua, mereka juga ingin agar kalau investasi masuk, anak-anaknya jangan hanya pekerja, tapi mereka menjadi pengusaha juga, kolaborasi. Yang ketiga, mereka juga ingin adalah agar jelas ganti ruginya itu harus jelas. Yang keempat adalah bagaimana dengan kampung-kampung mereka, bagaimana dengan makam-makam leluhur. Maka kemudian kita formulasikan. Saya setujui, saya bilang yang pertama adalah itu bukan relokasi. Karena kalau dari Rempang ke Galang kan relokasi, beda pulau. Tapi kalau dari Rempang ke Rempang itu bukan relokasi, pergeseran. Jadi kita geser kampung mereka, yang beberapa kampung itu kita geser ke satu kampung, tapi masih di Rempang. Setuju mereka, udah teken. Yang kedua adalah komunikasinya saya rubah. Saya datang di sana bukan sebagai menteri. Saya berbaur sama rakyat, saya makan sama rakyat, tanya dari hati ke hati. Memang kadang-kadang kita ini pejabat, apa ya, tahulah kalau pada saat dimana kita duduk sama rakyat, ya kita harus membuat diri seperti rakyat juga. Gitu. Nah ini yang mereka nggak mau. Apa yang terjadi? Saya kasih penjelasan. Pertama, status tanah mereka ini, saudara-saudara kita ini kasihan, secara turun-temurun di sana, tapi belum ada hak, alas hak dari rumah-rumah mereka itu semua. Belum ada. Kasihan ini sebenarnya. Saya sebagai anak kampung terenyuh juga, baru tahu. Jadi nggak ada sertifikat, nggak ada HGB dari semua kampung. Maka kemudian kita formulasikan, kita geser ke satu kampung, namanya Kampung Tanjung Banong. Kemudian kita kumpulkan, kita taruh di situ dengan sertifikat hak milik 500 meter per rumah. 500 meter. Daripada nggak ada sertifikat, sekarang kita kasih sertifikat. Itu kebijakan dari Menteri ATR dengan kami. Yang kedua, akan diganti rumah tipe 45 dengan harga 120 juta. Kalau ada saudara-saudara kita yang punya rumah di sana yang memang ukurannya itu lebih besar daripada tipe 45, contoh katakanlah bangunannya itu 500 juta, itu ada KJPP yang menilai. Kalau itu benar, berarti 120 juta tambah 380 juta. Tapi kalau KJPP melihatnya bukan 500, tapi 400, berarti cuman tambah lagi 280 juta dengan 120 juta. Kalau ada saudara-saudara kita rumahnya yang di atas 500 meter, taruhlah 1000 meter, berarti 500 meter tambahannya itu juga akan dibayar dan diberikan sertifikatnya, gitu loh. Nah untuk ganti rumah itu alokasinya dari pusat atau APBD Pak? Sudah disiapkan dari BP Batam. Termasuk untuk pada saat mereka masa tunggu rumah. Berapa lama dibangun? 6-7 bulan. Masa tunggunya gimana? Biaya hidup per orang ditanggung 1.200.000 per bulan. Satu orang Pak, bukan satu kakak. No. Tapi kalau biaya rumah itu 1.200.000 per kakak. Jadi kalau satu kakak itu ada 4 orang, maka dia dapat pendapatannya per bulan itu 6 juta. 1.200.000 biaya hidup kali 4 berarti kan 4.800.000. Tambah 1.200.000 untuk sewa rumah. Nah sewa rumah pun kita tidak memaksa. Kalau mereka mau geser untuk ke keluarga, nggak apa-apa. Kita tetap kasih. Tapi kalau memang mau disuruh ke BP Batam yang urus, rumahnya disiapin. Itu ceritanya. Jadi tidak adalah informasi yang simpang siur. Tolong klarifikasi lah yang di BP Batam. Izin penegasan Pak, berarti Entar, nggak ada saya yang... belum sampai, saya jelasin dulu. Inilah wartawan ini kan lebih pintar daripada kita. Ya, yang berikut, makam-makam orang tua itu kita nggak geser, tetap di situ. Kenapa? Karena mereka itu leluhur. Kita harus hargai leluhur kita. Malah saya buatkan pagar dengan gapuranya supaya kita bisa malam Jumat ngaji di situ, puasa
hari raya kita bisa datang nyekar, gitu loh. Yang berikut juga, perlakuan kita dalam ganti rugi terhadap hak kesulungan yang di sana berbeda dengan orang yang sudah turun-temurun dengan yang baru datang. Kan ada juga yang baru datang 2004 ke atas, ada juga yang baru datang 2010, ada juga yang tidak jelas, gitu loh. Jangan perlakuannya sama dengan orang yang sudah secara turun-temurun di sana. Makanya kemarin penyampaian saya kepada rakyat, kita tidak boleh tidak boleh sedikit pun untuk tidak kita berikan hak-hak kesulungan kepada mereka. Jadi kemarin saya bicara clear sekali. Dan saya datang sendiri di Rempang. Saya datang ke sekolah-sekolah itu. Jadi kalau dianggap bahwa pemerintah nggak turun, saya pikir saya sudah sangat turun, sudah seperti orang kampung, gitu loh. Apalagi Itu pertanyaan. total nilai alokasinya Pak untuk tadi dari keseluruhan lah yang dipersiapkan. Dari alokasi sekarang, karena dari total kawasan itu, ini juga penting media ngomong ya. Areal itu kan totalnya 17.000 lebih, kurang lebih ya. Tetapi 10.000 lebih itu adalah hutan lindung. Nggak bisa diapa-apain. Yang bisa dikelola itu hanya 7.000. 7.000 atau 7.500 lah, kira-kira begitu. 7.000 sampai 8.000. Itu pun tidak bisa kita pakai semuanya, karena ada fasun kan. Nah, dalam rangka bagaimana menetralkan dan bagaimana komunikasinya secara baik, kita fokus dulu 2.300 hektar, di mana investasi itu akan diadakan sekarang. Jadi 2.300 hektar itu dulu yang kita lakukan. Total KK-nya itu kurang lebih sekitar 800 KK yang kita lakukan tahap awal. Kemudian kita geser ke perkampungan di sebelah itu. Jadi itu sih sebenarnya kita kadang-kadang media juga terlalu mungkin media nggak salah lah, tapi informasinya mungkin yang tidak utuh kali ya. Nah, makanya Pak nilai ganti ruginya Pak dari yang dipersiapkan lah untuk itu berapa Pak? Ya kau hitung aja, tinggal hitung. Jadi nggak bisa kita hitung sekarang. Contoh bangun rumah sekarang anggaran kita siapin 6-7 bulan. Tapi katakanlah kalau rumahnya belum selesai 1 tahun, ya dia hidupin terus sampai 1 tahun. Itu seluruhnya berada di bawah BP Batam ya? BP Batam. Dan tadi malam saya sudah ketemu dengan Menteri PU untuk kami ingin menjadikan desa yang kita geser ini sebagai desa percontohan. Ya, harus sekolahnya lebih baik, air bersihnya lebih baik, puskesmasnya lebih baik, tempat pelabuhan untuk kapal-kapal ikannya lebih baik. Dan BP Batam itu mengganti juga termasuk tanam tumbuh. Jadi orang punya keramba-keramba, itu dihitung semua. Perahu-perahu yang nggak bisa dibawa, semua diganti rugi semua. Jadi nggak ada yang nggak dihitung, semuanya dihitung dengan baik. Pak, kalau 1,2 juta per kepala sudah disurvei belum kira-kira berapa banyak kepala atau kakak Pak? Pasti sudah disurvei, tapi kalau saya jawab ini berarti saya jadi camat Rempang. Ya. Pak yang 700 berarti tidak ada, Bapak izin penegasan berarti tidak ada relokasi ke pulau lain gitu ya Pak? Nggak Hanya ada. Pergeseran di Rempang saja. Jadi tulis kata-katanya. Siap Pak. Iya Pak. Tidak ada relokasi, yang ada pergeseran. Seluruh masyarakat di kampung situ Digeser. Meskipun yang statusnya nggak jelas tadi juga. Sudahlah, ini rakyat Republik Indonesia. Ya, kau jangan lagi memilah-milah. Cuman perlakuannya beda dong. Kalau contoh di kampung kamu, nenek moyang kamu sudah di situ, tanah kamu sudah ada. Dengan orang yang baru datang 10 tahun lagi, kalau perlakuannya sama, kamu marah nggak? Oke. Masuk logiknya nggak? Siap. Nah, saya nggak perlu jawab, kau jawab. Soalnya kalau saya jawab, Pak, yang nanti kamu 700 berpikir kakak, lagi. Pak, yang 700 kakak kan bakal dibangun 6-7 bulan kan rumah. Itu dimulainya kapan, Pak? Start, kita mulai sekarang. Tim saya kan masih di sana. Bulan depan atau di bulan ini, Pak? Setelah kita kan sekarang lagi melakukan pendataan untuk mereka bisa bergeser kan. Setelah itu masuk dibangun, karena kita tunjukkan kepada mereka, kalian mau di blok mana. Jadi ini sudah kayak musyawarah ini barang kan. Kita tanyain, kalian mau di pojok sini nggak mau di mana, ditunjuk gitu loh. Coba bayangin, Menteri Investasi sudah sebaik itu. Dan dipastikan masih di Rempang kan Pak itu? Masih di Rempang kan itu Pak, yang blok-blok tadi itu? Rempang? Di Rempang. Kenapa kamu nggak percaya sama saya? memastikan Ada ya, muka Pak. saya tukang bohong nggak? Enggak dong. Buat video Pak, buat video. Akan berinvestasi ya, soalnya kita dengar kan karena Facebook mereka jadi Wah, inilah kadang-kadang saya bingung juga kadang-kadang kayak Menteri Investasi itu ada 3 aja di Republik ini. bedanya konfirmasi Pak. Enggak lah, tetap mereka mau. Cuman makanya kita ini juga harus kasih informasi yang baik. Kita sadar nggak sih, semakin kita memperkeruh suasana itu merugikan negara kita. Gimana orang mau nyaman dengan melakukan investasi kalau kita sendiri membuat informasi
yang kadang-kadang keakuratannya itu masih dipertanyakan. Iya betul. Saya kadang-kadang bingung, betul. Saya tidur di sana, saya ke sana, saya duduk di sana, saya ngecek sendiri. Nggak seperti yang diberitakan seluas itu. Dan kemarin saya bebaskan 8 orang anak-anak dari Rempang yang ditahan oleh polisi. Udah bebas. Tetapi yang 40 orang lebih yang ditahan oleh polisi itu bukan anak Rempang. Bukan dari kampung itu, bukan dari pulau itu, dari tempat lain. Yang kalau itu anarkis, ya mohon maaf, perlakuannya kan berbeda dengan orang yang sedang memperjuangkan apa yang menjadi haknya.